Indonesia menggelar ASEAN Fest dari tanggal 22 sampai 25 Agustus 2023 di JCC Senayan, di mana seluruh negara-negara ASEAN ikut di ASEAN Fest ini untuk merepresentasikan negaranya dan membuat booth-booth masing negara yang juga men-showcase kekayaan negara masing-masing. Tidak hanya dari cindera mata, kuliner, namun juga landmark-landmark dari negara masing-masing. Dan sekarang saya sudah berada di ASEAN Fest untuk melihat langsung seperti apa sih meriahnya acara dari ASEAN Fest ini. Mari ikuti saya. Dan telah bergabung secara eksklusif di CNBC Indonesia bersama saya Safri Nasution, Bapak Rudi Branda Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia. Pak Rudi, apa kabar? Baik, Pak. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang kami ke ASEAN Fest. Ini keren banget, Pak, acaranya. Tadi kita udah jalan-jalan ke Kampung ASEAN, dan sekarang kita lagi di Asian Finance Meeting Museum. Nah, mungkin sebelum diskusi lebih lanjut, sebenarnya ini ruangan apa ya, Pak, nih Asian Finance Meeting Museum ini? Jadi, ruangan ini sebenarnya merupakan museum keketuaan ASEAN yang pernah dilakukan oleh Indonesia, khususnya jalur keuangan di 2023. Kalau kita lihat ini adalah sebenarnya miniatur daripada ruang sidang yang dipakai oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral di dalam merumuskan kebijakan atau berdiskusi masalah agenda-agenda penting di dalam keketuaan ASEAN. Wow. Nah, ruangan ini nantinya bagi pelajar, mahasiswa dapat hadir ke sini untuk menggunakan ruangan ini untuk bisa merasakan bagaimana rasanya untuk sidang atau berdiskusi di dalam keketuaan ASEAN. Jadi bisa merasakan auranya lah, bagaimana diskusi di dalam pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Jadi ini miniaturnya, Miniaturnya, ya, Pak, ya? betul. Ketika IFMGM April lalu. Iya, betul sekali. Nah, kan kita ketahui IFMGM ini kan akan dilakukan lagi tanggal 24 sampai 25 Agustus, betul, ya Pak, betul, ya. Mas Dan Afri. juga sideline eventnya adalah ASEAN Fest ini, yang Betul, memang tadi betul. juga sudah saya lihat begitu menarik sekali. Iya. Nah, terlebih dalam IFMGM ini, yang tanggal 24 sampai 25 Agustus ini, kira-kira dari jalur keuangan, Pak, dari Bank Indonesia, prioritas dan isu yang akan dibahas dalam beberapa hari ke depan, kira-kira apa saja, Pak? Dari sisi Bank Indonesia, untuk di jalur keuangan, terdapat 3 agenda prioritas yang kita usung. Pertama adalah agenda menekankan pentingnya bauran kebijakan di dalam menjaga stabilitas makro di negara kawasan. Kita mengetahui bahwa sekarang permasalahan yang dihadapi itu begitu kompleks, maka tidak bisa hanya satu kebijakan untuk mengatasi kebijakan yang kompleks, permasalahan yang kompleks tersebut. Jadi diperlukan berbagai kebijakan untuk mengadres berbagai permasalahan yang ada. Jadi yang pertama adalah bagaimana menekankan pentingnya bauran kebijakan atau policy mix di negara kawasan. Yang kedua adalah, agenda prioritas yang kedua adalah bagaimana menekankan pentingnya pembayaran regional, payment connectivity yang ada di kawasan. Jadi artinya kita bisa bertransaksi KRIS di negara Thailand, di negara Malaysia, begitu juga sebaliknya. Sehingga perdagangan atau transaksi keuangan di antara negara kawasan itu bisa bertambah lama, bertambah baik. Itu kedua, yaitu regional payment, meningkatkan regional payment connectivity. Yang ketiga adalah agenda yang penting juga adalah bagaimana perdagangan atau transaksi di antara negara-negara kawasan ini menggunakan local currency. Jadi Local currency transaction atau biasa kita sebut dengan LCT. Jadi transaksi Indonesia dengan Malaysia itu tidak perlu menggunakan US dollar, tetapi menggunakan langsung saja antara Indonesia rupiah dengan ringgit. Nah, itu membuat kita menjadi transaksinya menjadi lebih efisien karena tidak perlu konversi ke US dollar dulu. Dan kemudian kedua, dari sisi resiko, pertama, dari sisi pengusaha, maka dia mendiversifikasikan mata uangnya. Kalau dilakukan diversifikasi, maka resikonya menurun, dan itu sangat baik bagi pengusaha untuk memanage resikonya. Nah, tadi kalau kita ke ASEAN Fest ya, Kampung ASEAN, itu bagus banget ya, Pak, ya, karena seluruh negara tuh punya booth yang sepertinya luar biasa menarik. Tidak hanya cindera mata, kulineri, tapi kekayaan dan landmark dari masing-masing negara. Bisa dijelaskan, Pak, idenya sampai akhirnya dibikin Kampung ASEAN juga dalam menyelenggarakan ASEAN Fest ini? Intinya kan begini, Mbak Safriana, ya. Jadi kita ingin mengglorifikasi keketuaan ASEAN ini kepada publik. Ya. Jadi bukan saja kita sebagai policy maker yang ikut dalam sidang yang mendiskusikan isu-isu yang eksklusif begitu ya. Tetapi kita ingin mengajak publik untuk ikut di dalam
acara keketuaan ASEAN ini. Bagaimana caranya agar mereka bisa menikmati tema-tema yang ada di dalam ruang rapat, ruang sidang tersebut disampaikan kepada publik. Nah, caranya adalah melakukan ASEAN Fest ini. Jadi glorifikasinya melalui ASEAN Fest ini. Apa acara ASEAN Fest ini? Adalah pertama ada seminar atau talkshow. Tadi yang untuk akademisi, praktisi, perbankan, dia akan bisa mengikuti diskusi-diskusi yang ada di ruang sidang, tetapi dalam bentuk seminar. Tapi tidak semua kan tentunya orang menyenangi seminar atau talk show begitu. Ada juga yang ingin dengan kegiatan-kegiatan yang lebih light begitu. Jadi kami melakukan ada namanya speed contest, lomba storytelling, menggambar, fotografi. Nah, itu yang kita lakukan dengan tema-tema ya keketuaan ASEAN, sehingga mahasiswa, pelajar, masyarakat umum itu bisa datang ke tempat ini mengikuti agenda-agenda keketuaan ASEAN dengan berbagai kanal atau acara, sehingga mereka bisa menikmatinya tidak saja dengan cara seminar, tetapi juga dengan acara-acara yang relatif mudah ditangkap oleh masyarakat umum. Silakan hadiri, ada sampai hari ini Selasa sampai hari Jumat, dan itu menurut saya unik sekali. Coba datang nanti kalau masuk ke Kampung Fest, itu nanti Bapak Ibu atau adik-adik semuanya dikasih paspor. Jadi masuk ke dalam booth nanti akan dicap kayak kita pergi ke luar negeri. Dan itu merupakan menurut saya pasti pengalaman yang menarik bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mengundang, silakan hadiri dan kembali lagi gratis. Silakan hadiri ASEAN Fest 2023. Terima kasih banyak juga untuk Bank Indonesia telah menyelenggarakan acara ini. Kita apresiasi sangat dan tentunya sukses Pak untuk Bank Indonesia dan juga IFMGM yang akan dilaksanakan pada 24 sampai 25 Agustus. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Ya, demikian perbincangan kita bersama dengan Bapak Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional dari Bank Indonesia, masih dari rangkaian ASEAN Fest 2023 sebagai sideline event dari AFMGM yang akan diselenggarakan di 24 sampai 25 Agustus 2023 nanti. Jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung sebagaimana kemeriahan dari ASEAN Fest 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berkolaborasi dengan bank sentral lainnya di ASEAN. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.